kata Bang King besok mungkin Bang King ada informasi. Cuman kalau kemarin dia ngomong itu kan eh, mau ke masjid apa gitu sama si itu ya. Iya, Ada ada undang kajian kan. kajian Iya, ya. kristologi juga lagi. Ya, di Aceh Tamiang itu ada beberapa, ada dua atau tiga pondok pesantren yang apa pengajar di situ teman dari ustadz kita juga. Kemarin itu di pekan lalu ustadz kita itu mengajak untuk teman-teman yang ada di sekitar majelis-majelis ilmu untuk berangkat ke sana membersihkan pondok pesantrennya. Terbenam belum pondoknya, masya Allah. Mereka sangat membutuhkan air bersih. Sudah diantarkan juga kan bantuan dari untuk tong-tong air bersih itu tadi, nampung air bersih sementara. Ada juga mereka bikin sumur bor di situ ya, tapi air yang di disedot dari tanah itu kuning. Nggak dapat deh air yang bening begitu, nggak dapat, masih kuning airnya. Mungkin pengaruh banjir bandang yang mengandung lumpur tuh kan, resapan air ke bumi pun belum begitu bagus kualitas airnya tuh. Ya, bahkan dari salah satu pondok pesantren itu ada 3 tadi mas santrinya itu nggak nampak, belum ada kabarnya. Apakah mereka itu mengungsi? Ya mudah-mudahan dalam lindungan Allah ya. Memang luar biasa ya teman-teman ya. Aceh itu luar biasa, ujiannya itu luar biasa teman-teman. Kita doakan lah semoga cepat selesai ya ujian di Aceh. Ustadz kemarin ke Aceh gimana Ustadz kondisi di sana? Aku kemarin kawal dana yang kita salurkan. Cuman sibuknya di Banda Aceh aja Bang Faruk. Nah karena durasi waktuku hanya sepekan, jadi balik lagi ke pusat. Nah ini beberapa hari yang lalu setelah kepulangan saya ke Jakarta itu, teman-teman sudah berangkat tuh ke Biren, ke Tamiang menyalurkan dana bantuan berikutnya. Tahap pertama itu kan ada 1 miliar sudah kita jalankan. Setelah itu tahap kedua, tahap ketiga. Nah ini mau tahap berikutnya lagi. Alhamdulillah seorang yang diberikan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya beliau menyumbangkan hartanya memang khusus untuk para korban bencana, dan itu bentuknya bukan cuma makanan, genset, kemudian air bersih, kemudian banyak selain makanan ya, kalau termasuk makanan juga, cuman selain makanan tuh banyak. Alhamdulillah. Nah kemarin kalau saya pribadi itu cuman sampai di Banda Aceh. Setelah itu diajak ke Sigli, diminta kawan-kawan Aceh di sana untuk khutbah Jumat sama isi pengajian Maghrib Isya. Setelah itu Sabtunya pulang, jadi kurang lebih 6-7 hari di sana. Nah seksi berikutnya atau tahap berikutnya itu dijalankan kembali oleh kawan-kawan. Yang jelas begini teman-teman, di Aceh itu khususnya daerah Tamiang dan sekitarnya, Aceh Tengah, Aceh Utara dan sekitarnya itu luar biasa menderitanya. Dan bukan tidak ada bantuan. Yang jadi masalah itu adalah transportasinya. Jadi semua jalur khususnya di Aceh Tamiang itu kemarin alhamdulillah katanya sudah mulai terbuka walaupun apa adanya. Jadi jalur itu terputus teman-teman. Makanya banyak barang-barang bantuan bertonton itu tersimpan atau mungkin terhambat karena putusnya jalur darat, itu tersimpan di Bandara Lanut Iskandar Muda Banda Aceh. Dan saya pribadi sudah ke sana kemarin, kita lihat itu luar biasa banyak sekali. Nah sedangkan kendaraan atau alat transportasinya itu nggak ada, yang ada cuma melalui jalur laut, jalur udara.
itu dengan menggunakan helikopter seperti itu. Nah itu kan bener kan, paket makanan juga dikirimkan lagi pakai kartu. Ya alhamdulillah. Jadi kemarin itu kami bekerja sama dengan timnya Pak Gubernur Aceh, Pak Muallim, untuk menyalurkan bantuan seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata bantuan itu banyak sekali, dan kita berharap ya semoga itu bermanfaat ya, walaupun tetap teman-teman mereka butuh doa kita, butuh support kita dari sisi doa agar mereka dikuatkan. Terguncang teman-teman, ini dahsyat sekali. Jadi salah satu teman kita yang ada di mana di Aceh itu menceritakan, jadi di sini tuh Bang Dio katanya lebih parah bukan dari sisi jumlah korban, tapi lebih parah dari sisi pasca bencana itu banyak yang mati kelaparan. Bukan karena nggak ada bantuan, tapi karena terputusnya jalur, terputusnya jalan-jalan yang bisa menghubungkan kita ke lokasi bencana. Gitu teman-teman. Itu yang menjadi yang menjadi masalah utama sebenarnya. Nah kemudian di sisi yang lain teman-teman, itu mereka nggak punya akses atau jalur internet. Jangankan internet, lampu listrik aja padam. Kalian bisa membayangkan, mereka nggak dapat air bersih, nggak mandi berhari-hari, kemudian listrik mati, mau makan nggak bisa, pancinya sudah dibawa banjir entah kemana-mana. Jadi kalian bisa bayangkan, aku nggak kuat aku kalau ngomong itu, Allahu Akbar. Ya kalian bayangkan sendirilah, dalam kondisi kalian di situ terisolir, tidak ada akses, listrik mati, air bersih nggak ada. Gimana? Mereka mau komunikasi sama siapa? Ya nggak ada cara lain. Satu-satunya komunikasi yang terbaik itu ya berkomunikasi kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya aku bilang ke teman-teman, ya, terus doakan mereka, panjatkan doa. Ya, yang nggak bisa menyumbang ya setidaknya jangan ngolok-ngolok kayak Oten ya kan, kurang ajar. Typing ngomong. Kalian doakan tuh kawan-kawan kalian, saudara-saudaramu yang tertimbun di dalam tanah. Kan kurang ajar itu mulut-mulut B2 itu, pemakan B2 itu, Oten ini. Dia nggak tahu kalau ya di Aceh sana itu bukan cuman Muslim. Yang kena bencana di Medan itu bukan cuman Muslim. Banyak juga orang-orang kafir mati di situ. Jadi kalau sudah masalah soal bencana, nggak usah kita sentimen gitu loh. Mentang-mentang kalian itu Islamofobia, benci kepada Islam, kan bawa-bawa ke situ. Sedangkan kami umat Islam, alhamdulillah, kami menurunkan bantuan, kami ikut berpartisipasi dalam hal ini, dan kita nggak omong kosong. Aku pribadi turun langsung membawa dan mengawal bantuan itu. Tahap satu awal tuh kita muhsinin ini, donatur ini, bapak ini, masya Allah, tabarakallah. Tahap satu itu dia gelontorkan 1 miliar dan kami berangkat ke sana. Kemarin sudah selesai tahap 2 dan tahap 3. Ini masuk tahap 4, 5 dan 6. Jadi nggak koar-koar kayak Oten. Dan bantuan itu untuk korban banjir tanpa melihat agamanya. Dan perlu kalian ketahui, di Banda Aceh sendiri atau di Aceh sendiri itu bukan cuma Muslim, banyak juga ada juga non Muslim. Dan mereka merasa hidup damai di Aceh itu karena toleransi yang sangat besar yang dilakukan oleh kaum muslimin di Aceh. Nah, begitu. Jadi jangan ngolok-ngolok kalau nggak tahu. Jadi kita kembali tadi teman-teman. Jadi korban bencana ini khususnya di Aceh Tamiang itu, mereka memang benar-benar terputus, akses terputus, apa-apa nggak bisa, apa segala macam. Jadi setelah teman-teman dari pihak TNI dan pihak kepolisian itu coba untuk menerobos ke sana, dibikin pula para relawan, teman-teman relawan, kemudian bisa ini, mereka melaporkan, oh ternyata banyak yang mati metong, ya sorry kalau aku itu nanti belum pula aku. Banyak yang metong karena apa? Karena tadi teman-teman, karena kelaparan. Berbeda dengan kasus tsunami di tahun
2000 berapa itu kemarin, memang korban jauh lebih banyak, lebih besar, betul. Tapi pasca bencana tsunami itu nggak ada yang mati kelaparan, teman-teman. Bisa dipastikan nggak ada. Itu 2004, ya betul 2004. Kalau sekarang teman-teman, Allahu Akbar, ada yang anak kecil, ada kayak orang tua yang sempoyongan berjalan tiba-tiba tergeletak karena nggak makan berhari-hari. Nah ini kalian akan nggak tahu cerita ini, nggak ada di internet, nggak ada. Yang menceritakan ini adalah orang-orang tempatan, orang-orang yang terjun langsung di lapangan. Makanya nggak heran kalau Muzakir Manaf sebagai gubernur Aceh sekarang, yang disebut sebagai muallim itu, dia nggak heran aku kalau dia sering nangis, bernarasi dikit nangis, narasi dikit, karena dia tengok mayat-mayat itu, dia tengok korban-korban itu, dan bagaimana besar rasa bersalahnya beliau sebagai seorang kepala, sebagai seorang ketua di daerah itu teman-teman. Makanya aku ajak teman-teman semua, ya jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Aceh. Semoga mereka diberikan ketabahan, ketegaran, kekuatan. Semoga mereka istiqomah, ya. Kalaupun ada di antara mereka yang wafat, ya semoga wafatnya di atas Islam. Seperti itu. Kawan-kawan juga yang mau berdonasi, ya silahkan kalian berdonasi kepada lembaga-lembaga atau mungkin oknum-oknum yang kalian anggap percaya, yang terjun langsung di lapangan untuk menyalurkan donasi kalian. Banyak juga kasus-kasus di lapangan itu, ya bantuan itu bertonton hilang entah kemana, orang-orang yang jahat yang memanipulasi atau mengambil, ya, sesuatu yang bukan milik mereka. Kejadian-kejadian gitu pasti, dalam setiap bencana itu pasti ada orang-orang, oknum-oknum tertentu yang seperti itu. Tapi alhamdulillah masih banyak yang lain yang alhamdulillah sampai kepada mereka, dan kita pun melihat langsung di lapangan seperti apa. Jadi teman-teman sekalian, kawan-kawan muslim yang ada di bawah, dimanapun kalian berada, yang mampu untuk berdonasi silahkan. Yang mau membantu turun langsung silahkan, banyak. Itu ada beberapa keberangkatan yang mau langsung berangkat ke lokasi, mungkin dibiayai oleh lembaga-lembaga tertentu, atau kalau tidak ya minimal dengan doa lah. Kita doakan mereka dengan doa-doa kebaikan kita, ya, semoga Allah segera angkat kesulitan mereka, diberi ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan musibah yang menimpa mereka, dan semoga ini menjadi penghapus dan penggugur dosa-dosa mereka, dan menjadi sebab mereka dimasukkan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti itu teman-teman. Wah, ini mau rungkat lagi nih Bang Faruk. Ya, Bang Faruk lanjut. Siap-siap. Bojo idaman. Wih, ada bojo idaman. Subhanallah. Namanya luar biasa. Gak ada lagi nih, tak boleh naik ke sini.
Minta aja mereka dibikin sama Bang Faruk. Tak berdaya mereka. Lenyap tak berdaya. Lama kali. Kick Dio. Kick siapa? Kau yang kick dari sini. Kau suruh pula kick Dio. Tuh, Yesus yang juga di kick. Kau yang kena kick di sini dari sini. Ustaz dia boleh lihat DM. Aduh, aku lihat DM. Ungkat gak ya? Ikut balik. Ikut balik, ikut balik. Wah, abang nggak bisa diikuti bang. Punya abang privat. Bang Faruk mau terjun ke ini kah? Ke Kaca Tamiang kah? Iya, kalau ada bantuan yang dibawakan, terjun aku ke sana, Ustaz. Karena kan informasi dari teman-teman kan, kalau boleh datang ke sana tuh jangan cuman bawa tenaga aja, bawa bantuan makanan juga kan. Karena nanti sampai sana jadi korban lagi, jadi kelaparan juga. Nah, iya. Itu apa? Ya siapa tahu ada di sini kan para donatur yang para muhsinin, orang-orang yang diberi kelebihan harta. Ini Bang Dio sama Bang Faruk bentuk tim khusus dari teman-teman debaters yang mau berangkat. Ada uang 10 miliar nih. Berangkat berapa orang itu kita bentuk tim khusus. Berangkat kita. Kita punya jalur-jalur di sana, insya Allah kita bisa komunikasi dengan kawan-kawan TNI dan polisi, pihak kepolisian di sana. Ada kawan-kawan kita yang juga standby di sana, insya Allah siap. Ya. Aku tuh Bang Faruk, aku tuh punya ide itu. Siap. Bawa kurma Bang Faruk, bawa kurma, roti yang siap santap itu, roti gandum, sama apa, makanan kaleng itu loh, makanan kaleng yang siap saji itu Bang Faruk. Itu tiga ini kita bawa ke sana. Kalau ada muhsinin yang ini kan, udah Bang Faruk, nih sama Bang Dio berangkat cari tim, cukupkan berapa orang, 50 orang umpamanya. Akomodasinya nanti saya tanggung semua. Bawa ini uang 10 miliar, berangkat kita ke Aceh Tamiang sana. Tamiang itu yang paling parah Bang Faruk. Ya kalau aku, Ustaz, jangankan 10 miliar, 10 juta dibelanjakan bahan baku, berangkat aku. Iya, kalau ada yang ini berangkat kita. Bahkan kalau diminta seminggu tadi sana, bantu-bantu di sana, insya Allah siap aku. Iya. Kurma emang lumayan awet, jadi aman kalau disimpan agak. Iya Kak Dias Dewi. Jadi kondisi di sana itu teman-teman, beras itu, aduh, entah berapa ton itu beras. Tapi ketika kita bawa itu beras ke sana, mereka nggak bisa masak. Jangankan kompor, jangankan ini, jangankan listrik, jangankan minyaknya, kompornya nggak ada, rice cookernya gimana mau masaknya? Nah, yang paling utama itu air bersih, genset,
Itu yang paling utama itu. Starlink kemarin kan yang teman-teman ini kan itu. Banyak hal yang mungkin nggak kepikir oleh kita yang memang sekarang lagi dibutuhkan. Makanan-makanan siap saji itu kayak daging-daging kaleng itu, corn beef atau selai, ya, roti gandum pakai selai. Wah, itu biar mereka bisa bertahan hidup dulu. Obat-obatan teman-teman. Karena ini kan sudah mulai ini kan orang-orang yang mayat-mayat itu kemudian ya kotoran segala macam ya mungkin bisa rawan penyakit kan. Nah, itu butuh obat itu. Obat-obatan. Juga baju bayi. Nah, itu juga kurang itu, pampers. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan buat mereka. Ini enggak masuk hubungan. Minggu lalu pun kita bentuk tim juga tuh, Ustaz. Dari tim Bang Faruk, TPA Bang Faruk. Berangkat ke sana, majelis Bang Faruk itu untuk mengevakuasi ya pondok pesantren. Ada 2 pondok pesantren di sana. Jadi mereka kerja di sana, beres-beresin di sana. Bahkan kita ajak masyarakat yang di sini, di mana ketika ke sana itu, karena kalau dia kerja nih contohnya kan dia jadi tulang punggung keluarga, kan gitu. Kita tawarkan supaya jadi relawan ke sana, tapi setiap harinya dia dapat upah. Nah, dari Medan sudah dikasihkan upahnya supaya ada bekal istri dan anak-anaknya kan belanja di rumah, kita kasihkan, terus berangkat ke sana. Boleh. Jadi per orang itu diupah dia Rp100.000. Dan hari Minggu kemarin mereka sebagian tim sudah ada yang pulang. Itulah waktu tadi malam itu Ustaz telepon itu, kemarin malam itu aku lagi ketemuin pemimpinnya gitu loh, Ustaz Hendra, membicarakan tentang kelanjutannya nanti pergerakannya untuk Aceh Tamiang di sana itu gimana. Apa kita saat ini masih terfokus kepada pondok-pondok pesantren yang ada di sana. Gitu loh, biar supaya setelah nanti selesai di evakuasi masyarakat di situ, proses belajar mengajar itu bisa berlanjut lagi. Ada juga beberapa dari ustaz-ustaz kita di juga roboh kan, hancur rumahnya juga. Itu juga jadi pemerhatian kita gitu loh. Jadi dari informasi yang disampaikan oleh beliau, oleh tim kita yang ke sana, benar yang Ustaz bilang, bahan makanan yang dibutuhkan itu bukan beras. Ya. Ada pun beras, kayak mana masaknya? Gak ada rice cooker kayu, pakai kayu apa masaknya? Api, dari mana pemantiknya? Nah, itu Bang. Habis semua. Jadi habis. kalau datang makanan itu langsung makan. Nah, jangan sempat mereka disuruh masak lagi. Ya, betul. Gitu loh, cepat saji lah makanan itu, bener. Jadi nggak usah masak-masak lagi, langsung makan. Itu yang aku maksud Bang Faruk. Insya Allah itu. Allahu Akbar. Sedih banget lah pokoknya. Ya teman-teman yang mau berdonasi silahkan lah. Kalian bisa berdonasi melalui pintu masing-masing. Yang penting amanah ya. Ini kalian tersalurkan dengan baik insya Allah. Kita husnuzon ya kepada. Bahkan tim kita Ustaz, yang jadi relawan di sana, ada yang 3 hari 5 hari pulangnya sampai ke Medan sakit. Sakit dia, makanya dia bilang, Masya Allah luar biasa lah pertolongan Allah kepada saudara-saudara kita di Aceh sana, kata dia. Aku baru 3 hari di sana demam, kata dia. Karena ngapain lumpur itu kan, kena lumpur dia seharian katanya, masuk angin. Sampai ke Medan dia sakit. Gitu loh. Makanya waktu kumpul kemarin kan yang adanya cuma beberapa orang aja. Saya tanya Ustadznya, tadinya kan kami kumpulnya harusnya ada beberapa orang. Si Pulan mana? Sakit. Si Pulan mana? Sakit loh, kok pada kesakitan Ustadz, gue bilang kan. Diceritakannya, ya aku pun baru sembuh ini, meriang juga aku sempat sehari, kata dia. Iya. Karena kondisi di sana tuh begini-begini. Oh. Iya Bang, basah ya kan. Terus nanti bau
ya kotoran segala macam yang sudah campur baur lah kan. Terus mau mandi gimana, nggak ada air, terbatas ya kayak begitu bang. Jadi kalau teman-teman yang fisiknya tanggung jangan berangkat lah, udah kirim uang aja gitu. Nanti biar kalau untuk ininya untuk penyalurannya serahkan ke teman-teman yang kuat-kuat fisiknya kayak Bang Faruk nih kan, Insya Allah bismillah. Nah yang ini yang nggak kuat jangan berangkat, kasihan sananya. Tahu-taunya mau bantu malah kena beban, malah bawa beban jadi beban. Nah gitu, seperti itu teman-teman. Banyak pokoknya tuh ya, memang ya harus persiapan itu, nggak gampang loh teman-teman, nggak gampang. Apalagi terjun di lapangan itu nggak semudah yang kita kawar-kawarkan di YouTube atau di mana di komal-komal ini, nggak semudah itu, asli. Nggak ada internet, nggak ada listrik, aduh, nggak ada air, nggak ada apa, ya kan, bayangkanlah itu. Insyaallah, Allahu Akbar. Semoga Allah beri kekuatan bagi teman-teman saudara-saudara kita di Aceh. Luar biasa ujiannya itu teman-teman. Allah. Saatnya kita pulang. Bang Faruk mau rongkat dulu bang. Ini kayaknya Waten sudah pada masuk kandang ini. Nanti bisa dilanjut lagi. Rongkat dulu saja kita. Aku pun di jalan ini. Oke, siap Bang Faruk. Jazakallah. Oke, makasih banyak Ustaz ya. Syukran jazakallah khair. Buat teman-teman ya. Jika ada salah kata Bang Faruk, maaf pada Allah SWT. Mohon ampun. Kita semua akan dengan doa tafak majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang waktu Yesus dalam persidangan. 22 ayat 69 ini. Yesus di hadapan mahkamah agama. Di 69-nya dikatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jadi pada saat itu Yesus sudah naik ke atas, sudah diangkat oleh Bapa. Nah setelah itu barulah kejadian namanya penyaliban. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang disalib? Karena pada saat di mahkamah agama Yesus itu sudah diangkat. Nah itu ini tertulis dalam Lukas 22 ya, Lukas 22 ayat 69. Di sini terjadi diskusi dari ayat 67. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah itu Bang Berak. Itu data. Kalau mau bicara data, siapakah yang disalib? Kalau kau katakan Yesus itu sudah naik sebelum dia disalib. Ini Bang Berak. Kau baca itu Lukas 22 69. Dari situ kau bisa bertanya siapa sebenarnya yang disalib. Ya, udah tutup aja Bang Ical, nanti mah kena kelamaan. Ya. Yang penting kan Bang Ical udah ngasih penjelasan gitu kan.
Silakan mereka mau percaya apa enggak, dan itu kan tertulis. Silakan gitu. Naik nggak jelas. Mm, mm. Ya itu tadi apa, kalau udah tertanam unsur kebencian itu kayak gitu. Kalau dia tadi itu mau baik-baik diskusi, kita pasti sambutnya juga baik, gitu loh. Dari Yesus lahir sampai nanti Yesus turun kembali mendekati namanya kiamat, itu Yesus tetap disebutkan bahwa dia adalah anak manusia. Nggak ada dikatakan dalam Bible itu dia itu Tuhan. Yep. Itu tadi data yang dikasih Bang Ical itu udah jelas banget, anak manusia, udah Iya. tertulis anak manusia. Nah, seperti di Lukas 1:26 waktu kelahiran. Datang malaikat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu waktu sebelum dilahirkan. Nah, di ayat berikutnya di surah apa ya, Yesus yang turun ke bumi, itu juga dikatakan akan turun seorang anak laki-laki. Yesus bukan manusia, Yesus bukan Tuhan. Oke, ini di ayat surat mana surat? Itu Yesus turun sebagai manusia di menjelang hari kiamat. Oh, Yesaya 66 nomor 18 atau sampai 19 itu. Ya. Di Markus 14:62 juga dikatakan, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanannya Maha Kuasa. Lagi-lagi Yesus mengatakan dia seorang anak manusia, bukan Tuhan. Itu pernyataan Yesus, anak manusia. Kemudian di Yesaya tadi Bang ya. Yesaya. Wah, Nah, itu untuk nubuatan itu kalau Yesaya 66 nomor 17 sampai 19 itu. Yang terakhir itu Bang ya, yang mematakan Iya. salib. Iya, Oh, para pemakan babi dan tikus. Bohong, kau bohong. Kudus artinya sangat suci. Masa bohong, masa bohong, masa tukang bohong. Kudus artinya Masa suci. tukang bohong. Masa tukang bohong. Teberak kan kau, masa teberak. Yesus suci di situ. Kau main-mainkan Roh Kudus pula. Kau main-mainkan Kristus pula. Dasar kau penipu kau Gumasa. Sakit-sakit kepala kau sekarang. Mampusnya kau Gumasa. Bang Arom, saya yakin seumur hidup nggak akan bakal dibawa lagi kata di suci ini Bang Arom. Kalau yang itu suci ini. Iya, dia teberak dia sekarang kan. Mampusnya kau. Makanya nggak usah kau ngibul, penipu kau Gumasa. Mana sekarang mainkan akal sehatmu itu. Kami semua di sini omonganmu itu suci. Mana datanya, mana ayatnya? Bang Kita Arom, baca sama-sama. Bang Arom, ini bukan diikat dengan pakai tali rapian lagi ini Bang Gumasa, Bang Arom, tapi dirantai ini Bang Gumasa, Bang Arom.
Saya gini loh, saya jujur Bang Tera, saya itu emosi memang kalau sama dia. Karena kemarin dia buat saya sakit kepala, habis obat 2 saya kemarin, Paramek tempat Bang Arif. Serius. Sekarang dia mau bawa lagi itu. Sekarang kau jawab dulu, baru kita diskusi. Nggak ada yang mau diskusi sama kau di sini. Saya yang mau diskusi sama Mugu Masa. Tunjukin dulu, ayo. Kuladenin kau. adalah satu-satunya tempat suci dan tempat belum kudus. sampai, belum sampai ke Sehingga sana, belum sampai ke sana, belum apapun sampai ke yang sana, bertempat belum sampai ke sana, belum sampai ke sana, belum orang-orang yang suci atau orang yang kudus. belum sampai ke sana, belum. Oke, Yang awal dulu, yang awal dulu. Memadai, saya permisi. Yang Sakit perutku gue masa. Lari Bang Arom, lari. teberak kan dia, teberak. Mampus kau. Makanya kau gue masa kesel kali saya samamu. Serius. Bang Arom, sumpah bisa mikirnya gue masak begini Bang Arom. Tadi sebenarnya Arom itu siapa ya? Pasti begitu. Kok bodohnya gue bawa-bawa kata suci. Pas dibalikin terikat sudah dia kan. Kabur Bang Arom. Kemana mah gue masak? Mana dia? Lari. Kabur. Masa naik lagi? Bang Tera ya, saya Bang Arif itu udah kayak nggak kayak bukan orang terpelajar saya dibuat sama dia. Sama Bang Arom tuh semalam kan saya buka Komang tuh, viewer saya tuh mau 200 sudah. Pas saya naikin gue masak, mungkin kan saudara-saudara kita Kristen itu kan banyak kan kalau kita buka Komang itu kan banyak viewer dari saudara kita Kristen kan. Tiba-tiba redup sampai 20 yang tinggal. Ini sampai 20 kan baru satu rungkai. Saya bilang kamu pembawa sial gue masa. Habis ngomongnya sih pejabat. Saya bilang sampai tahu nggak Bang Arom? Komal saya itu sampai Bang Akasia tuh opong-opong game tuh diminta itu. Pokoknya kisru komal saya gara-gara gue masa awalnya. Ya kan? Pas saya turunkan dia naiklah Oten, nggak ada lagi yang mau tenang, pokoknya diskusinya sampai marah-marah. Nggak datang Bang Akal, opong kem disuruh semua minta opong kem, nggak ada yang mau opong kem. Saya bilang gara-gara kamu gue masak sampai Komal saya jadi begini kisru. Wah dia DM saya bangku Bang Arom, kamu pengecut kau turunkan saya katanya. Bagaimana nggak diturunkan? Sekarang dia terbungkam kan, satu pertanyaan aja udah terbungkam dia, teberak dia satu pertanyaan aja. Benar Bang Arom, cara nyerah dia. pikirnya tuh cepat tangkal. Bang Arom juga luar biasa mengamati setiap nilai-nilai narasi gitu kan. Dan ini pentingnya ini kalau kita berapologet dengan seperti itu kan gitu. Membangun kata sendiri. Ini orang Muslim menyatakan bahwa Yesus tidaklah suci, ya kan? Dia sebenarnya mau mirroring ke apakah Baginda mungkin ke situ pikirannya ada kata suci. Nah, sebelumnya betul. Bang Aron mirroring dia. Mirroring. Tapi karena Bang Aron cepat tangkal, macet dia. Sebelumnya tunjukkan dulu kalau Yesus suci, berat kan itu. Luar biasa Bang Arom. Tapi baru kali ini memang ada yang buat gue masak itu ibaratnya diikat nggak lagi pakai tali rapia Bang Arom, ini rantai ini. Jadi satu-satunya dia kabur. Naik lagi lah. Luar biasa Bang Arom mengamati setiap narasi yang dibangun ya, sama lawan-lawan diskusi. Tapi dia keluarnya langsung keluar dari live Bang Dalbo loh. Ngeri kali. Ngeri. Di bawah pun nggak ada. Nah ini kejadian Bang Aron tadi. Dia Bang.
Sampai 2 kali kan membangun narasi kan Bang Arom. Dia menyatakan kesucian itu kita lihat di surga. Nah lalu Bang Arom lagi menyampaikan ke mereka bagaimana cara melihatnya. Bagaimana cara melihatnya itu Gumasak sampai ada di pikirannya katanya suruh Pongkem tadi kan. Jadi tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Narasinya sendiri yang buat mereka terikat nih. Gue masa ngeri. Aduh. Ada lagi yang kayak Gumasa itu, si Bob itu. Nah Bob itu cari pawangnya lah Bob tuh. Iya, Pak Bob ya biasa juga. Cuman pernah saya diskusi dengan Pak Bob. Cuma biasa kalau saya sekro kan Bang Arom. Saya lihat di komal-komal muslim, aduh ada juga gitu. Nggak ada satu sama saya Gumasak. Dia datang ketemu saya lagi, saya buat 10-0 dia nanti lihatlah. Iya kalau datang lagi Bang Arom nggak akan lagi. Kalau apalagi kalau naik di komal saya Bang Arom pasti yang saya sampaikan ke mereka tuh, nah coba tunjukkan dulu di mana ada kata suci di dalam Bible. Anda kan seorang yang hebat nih, apologet yang selalu menantang-nantang dari apologet lainnya. Nah buktikan coba. Ya pasti berpikirnya ke itu lagi Bang Arom. Nggak ada kaitannya, beda itu, nggak ada kaitannya, orang gila itu dia. Itu dia. Aduh, masa. Pokoknya di komal saya kemarin itu Bang Arom sampai teriak-teriak sepuasnya. Habis nggak ada yang melawan. Saya udah tahu memang kan kalau gue masak udah sering sih diskusi masalahnya dengan dia, jadi saya mute aja sampai teman-teman yang lainnya itu pusing sendiri. Ya udah, saya udah juga mampus ini terapi, saya nggak mau lanjut saya. Sampai Pak Arya itu ada juga Pak Arya itu ngomong udah saya malas dengan gue masak. Itu yang paling lucu kalau sudah ke pejabat-pejabat ini, pejabat surga ini Bang Arom. Ini dari mana Iya, sih? kemarin dia bawa kodok pun diangkat jadi pejabat sama dia. Kodok pun orang gila memang dia itu. Baru dia menyatakan begini Bang Arom, setiap yang sudah masuk surga pasti Tuhan. Nah saya bilang Tuhan itu di surga yang seperti bagaimana sih Bang Gumasak? Nah, inilah kebodohan kalian katanya. Di surga itu orang yang sudah masuk surga berarti bisa disebutkan Tuhan. Datanya di mana? Nah, inilah kebodohan kalian. Itu kebodohan itu benar. Iya. Tadi kan dia main thread kan. Tadi dia main thread langsung dia mengakui langsung kan. Oh ya sudah saya turun dulu kata dia. Enggak kuat dia. Tapi luar biasa Bang Arom, saya salut itu. Cara menangkal gitu kan dari narasi orang itu. Saya tadi belum tentu bisa sampai ke situ Pak, pikiran saya Bang. Untuk membungkam gitu kan. Saya memang dendam sama dia, Bang Teras. Jujur aja, saya memang dendam sama dia. Iya. Serius. Malam itu saya dibuat makan Paramek 2 loh. Serius, Bang Teras. Sakit kepala saya. Serius, saya memang dendam. Pikir saya ketemu lagi. Awas kau. Kukuliti kau. Terbukti ya Bang Arom, di komalnya Bang Dalbo saksi sejarah ini untuk Gumasak ya. Tapi satu-satunya cara untuk Gumasak supaya tidak terdeteksi bahwa ini Gumasak harus merubah cara berbahasanya dalam upload, kemudian mengganti nama akunnya. Itu saja yang bisa menyelamatkan dia. Kalau masih yang begini-begini itu ketahuan masih. Boleh, gue masak DM aja kalau mau rematch DM saya aja. Mau di mana kita diskusi gue masak. DM saya aja. Kita rematch. Mana itu Gumasak Abang Arom ya? Saya belum pernah tanya juga alamatnya itu anak itu. Tera Jawa kah? Apakah?
Kebanyakan makan sabun dia, Bang Tera. Kebanyakan makan sabun, makanya begitu dia. Itu kemarin Bang Arom sampai ada yang tapin saudara kita Kristen mungkin. Bisa nggak di masa kamu turun aja dari kemarin terapi itu, kamu tuh asal ngomong gitu loh. Kita itu banyak sekali tapin itu, iya. Kamu tuh merusak-rusak keimanan itu di taping begitu. Saya bilang, gue masak ini gimana sih? Habis ngomongnya ngaur sih Bang Arom yang tidak ada referensinya gitu loh dari data Bible kan. Pejabat. Contohnya itu Tuhan katanya tuh. Kita semua Tuhan kalau sudah masuk di surga. Wah, saya bilang luar biasa ini. Nah, datanglah teman-teman lainnya masuk awal-awalnya kan, sampai dibuat puyeng juga sama gue masak. Nah, datanglah TP banyak-banyak itu. Bisa nggak berhenti kamu diskusi gue masak? Pokoknya sampai viewer saya tinggal 20 Bang Aron. Saking jengkelnya mungkin kan teman-teman Kristen yang monitor di bawah kan. Pokoknya salamin buat Bang Juma. Kalau Bang Juma nggak monitor, saya Arom sudah mengalahkan gue masak hari ini. siap Bang, siap. Aduh. Iya, Bang Tri monitor apa Anda? Ya siap ya Bang. Ya, lanjut dulu Bandaku. Bang Arong, izin saya mau beli rokok dulu Bandaku. Saya parfum dulu. Rokok Oke. Soalnya gue masak bilang sekelas Bang Juma aja nggak bisa ngalahin dia katanya. Ini. Iya. Ini Bang Arong. Temen Bani typing di bawah. Bang Arong, kita sebagai orang waras mengalah lah. Kita harus mengalah. Kalau nggak digituin, dia kapan sakit hatinya Bang Dalbo? Buat dia sakit hati dulu. Dia sakit hati tadi kan, langsung bilang ya udah kalau gitu saya turun kata dia kan. Berarti kan udah sakit hati, bagus lah itu. Sama ya yang tapin di Munarman dia pikir tapin begitu ada terguncang. Dia mau dia mau samakan pendukung Edis. Nah itu curhatan Edis kan ada di PT saya tuh. Kata Edis, saya sayangkan saudara, kau nyimak di tempat saya, kau mendukung saya. Kenapa kamu mualaf? Nah ini Munarman mau dia sama-samakan. Tidak, Islam itu pakai akal. Kau lihat PT saya saudara. Kau pikir kamu taping-tapingan begitu orang tertarik? Kagak. Enggak, kami menganggapmu tidak waras. Lanjut. Saya mau cari dulu Gumasa. Ya ada Bang, ada itu saya kasih ini. Dari tadi saya tarik dia nggak mau naik. Nggak mau dia naik. Kenapa nggak mau naik? Dari tadi. Kenapa? Gumasa sini. Damai kita Gumasa damai. Tapi kau yang benar. Munarman nggak mau naik. Oh, enggak. Kukira Gumasa kalau kau ada di bawah, saya minta maaf lah ya Gumasa. Tapi maksud saya, ayolah diskusi baik-baik. Nggak ada saya niat mau jatuhin harga dirimu. Kau baiknya sebenarnya, cuman mulutmu yang nyerocos terus, pusing saya. Jadi kebohongan semua yang kau lontarkan. Naik sini. Ayo kita. Kamu Gumasa, ayo. Kepala. Saya minum. Bang Arom, saya mau nanya ini sesuai dengan hati nurani. Kan Bang Arom ini kan bisa baca Al-Quran ya, bukan terjemahannya, bukan Latinnya beliau dia baca. Bukan. Saya mau tanya Bang, kira-kira ketika Bang Arom baca Al-Quran dan perbandingan baca Bible, kira-kira mana yang lebih sedap? Yang mana yang lebih sejuk? Coba. Karena menurut saya, kalau Bible aja, kalau Al-Quran, dijawab jujur coba.
Oke, karena menurut saya suara saya bagus, Bang Dalbo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Itu Kira-kira Bang, menurut cari menurut ayat-ayat saya itu dibaca. menurut saya karena suara saya bagus, jadi ya saya pilih baca itu aja lah. Al-Quran aja ya. Bukan pilihan bacanya Bang, mana yang lebih sejuk di kalbu, artinya tidak membosankan. Jadi Al-Quran ya tidak membosankan jelas, karena ada panjang pendeknya, ada makhrajul hurufnya gitu ya. Kayak baca. Makanya ayo siapa yang mau jadi makmum saya, yuk. Saya udah bisa imam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dulu asadu Allahu Akbar. asadu alla ilaha illallah haram. Ayo Bang, Mbak Cancer sama saya berarti ya. Yang bareng. Saya jujur bertanya Bang, saya jujur. Saya sudah bukan nenek-nenek artinya, sabar deh. Bukan artinya saya mau ini, enggak. Sesuai dengan hati nurani Bang Arom, mana yang lebih sejuk dibaca, Bible, terserahlah satu perikop yang lain di sana, dan yang lebih mudah dihafal Bible satu perikop atau Al-Quran. Oh, kalau Al-Quran ini bukan bahasa kita. Kalau untuk hafalan enak Al-Quran dihafal. Saya ada beberapa ayat pendek hafal Al-Quran. Tapi kalau Alkitab itu saya kadang masih lupa gitu. Kadang masih lupa ya, kadang masih lupa. Bang Arom, Al-Quran mudah dihafal padahal bukan bahasa kita. Nah, sedangkan Bible bahasa kita, bahasa Indonesia. Kadangkala orang, saya lihat di gereja ya, dia nyanyi-nyanyi dia hafal. Lagu-lagu dia hafal. Kenapa isi Bible satu perikop aja, satu perikop? Kok nggak bisa hafal? Contoh kecil perikopnya ya, Matius 7:15 sampai 23. Ya kan? Nah, kalau di dalam Islam bagaimana? Berapa ayat itu? Surah Al-Baqarah, Surah Al-Imran, berapa ayat? Banyak itu. Nah, ini Matius 15 sampai 23. Kenapa sangat sulit, bahkan tidak ada yang hafal itu. Seluruh pendeta yang ada di Indonesia mustahil ya ada hafal itu. Betul nggak? Ya emang nggak ada. Nggak ada kan? Hihu. Oh, lanjut. Tapi gue masa hafal, Bang Dalbo. Gue masa hafal itu, Bang Dalbo. Jangan. Bang Kalau gue masa. Wah, ini dibawa, tapin. Maksa kali. Saya nggak maksa, Bang. Kalau Anda hafal Bible-nya, 2 baris saja tulisan. Silakan naik. Saya kasih pause di sini. Gue masa. Iya. Gue masa. Abandaku Bang Arom. Abandaku Bang Arom, ini izin abandaku dengan hormat ini sebagai sharing saja ya. Kan Bang Arom ini sebagai kekristenan pasti tentu secara keseluruhan paham ya nilai-nilai tata bahasa yang ada dalam Al-Quran, firman Allah kan Bang Arom. Nah, yang menarik itu Bang Arom, janji Allah itu kan di An-Nisa ayat 175.
meskipun konsekuensinya adalah beriman dan bertakwa. Karena manusia ini kan sudah diberi free will kan Bang Arom ya. Apakah manusia tersebut terapi ada Oke, penghafal ya, ini. siap. Silakan Bang, abang yang menghafal Bible silakan. Selamat sore. Oke, selamat sore. Silakan Bang. Kristen kan? Iya jelas dong. Nah, silakan. Oh berarti kamu pernah nonton bacakan saya Matius 7 15 sampai 16 doang. Open cam Bang. Saya bernarasi sebentar ya. Ya. Bukan narasi Saya Bang. hafal semua. Abang dibawa. Kamu bawa Honda Bo. Ada yang hafal. Begitu naik kok nggak hafal. Hafal saya. Sebentar saya bernarasi. Oke, open cam Bang. Ya, Open cam. oke, ini pengumuman ya bagi umat Kristen. Ya, kamu harus tahu. Astagfirullah. Bang. Saya udah viral ya seluruh dunia. Tidak. Astagfirullah. Bukan itu Bang. Abang kan nonton nih. Harus open cam. Open cam Bang. Kita mau lihat. Lari kan. Kenapa sih Kristen ini kalau nggak nipu, nggak bahagia? Di sini bukan kita ini Pak Arom ini pendeta loh. Itu kemarin Bandalbo yang kuterapi di Komalku RI itu sampai dia marah-marah itu menantang-nantangin itu mau baku pukul itu juga sama gue masa gitu. Kuterapi kepalanya itu. Yang ngaku ini kan saya mendengarkan bacaan Al-Quran, tentu kita ini tidak ada banding-bandingkan karena Pak Arom ini pendeta, ya kan? Beliau adalah pendeta, maka saya tanya yang mana lebih mudah dihafal, sedangkan Al-Quran ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan bahasa sehari-hari kita, ya kan? Nah, kenapa Bible ini sangat sulit? Jangankan satu perikop, 2 baris. Atau 1 baris untuk Kristen. 1 baris saja. Masa naik di sini pengumuman? Astagfirullah. Padahal kemarin itu Bang Dalbo sampai ngaku-ngaku dia paham apalagi kemarin itu 4 mazhab ya. Kemudian sampai itu kita gundul. Didik itu bilang penghujat di mana menghujatnya? Didik, saya nggak pernah menghujat loh. Dan mereka itu Bang, kalau kita jujur dianggap hujatan. Inilah lemahnya teman-teman Kristen, karena dia tidak pernah baca Bible. Begitu saya juga di DM, dimaki, dianggap penghujat. Padahal mereka nggak pernah baca Bible. Mungkin Bang Arom sebagai Kristen kan bisa menilai teman-teman Muslim. Ya, kami tidak pernah mengubah-ubahnya dan kami tidak pernah menambah-nambah apa yang tertulis yang kami baca. Mungkin bedanya gini ya Bang Dalbo ya sama kami ya. Karena di kalian kan diawali dengan ikro bismi rabbikal ladzi khalaq itu ya. Kalau di kita kan nggak ada untuk kalimat baca dulu baru pelajari. Kalau kalian kan dari ikro itu ya, baca dulu baru pelajari dengan akal gitu ya. Makanya ada surat ikro itu ya. Apalah takilu, apalah tafakarun. Itu. Jadi Islam itu memang diawali dengan membaca ikro. Diawali memang membaca, lalu diperintahkan untuk menggunakan akal. Jangan imani dulu. Gunakan akalmu. Kenapa ada gumasak tadi Bang Dalbo nggak berani ngomong begitu? Kutanya dulu, kenapa ada gumasak tadi Bang Dalbo nggak berani ngomong gitu? Apa itu? Saya mending ngalah Bang. Baca dulu, pelajari dulu, baru gunakan iman. Kenapa nggak ngomong gitu sama gumasak tadi? Nggak berani Bang Dalbo ini, lemah. Lemah Bang Dalbo. Itu bahasa itu Bang Dalbo lemah. Orang waras Bang. Untuk orang waras dihususkan itu untuk orang waras. Sedangkan gumasa kan nggak waras.
Saya rasa Kristen aja itu emosi kalau dengar narasi Kumasa. Kristen sendiri. Jangankan kita ini sebagai umat Islam, Kristen sendiri itu emosi. Di mana ada narasi di dalam Bible apa yang disampaikan Kumasa itu? Malah pejabat surga. Itu coba di gereja kalau berani jabarkan itu. Pak pendeta, jemaat, pejabat surga. Saya yakin dilempar dengan bangku gereja. Yakin saya. Iya. Makanya kemarin di Arif, kemarin itu di tempat Bang Arif, saya tanya dia, Bang Dalbo, kau jemaat mana Gumasa? Biar aku share dia itu, cari di mana dia, biar ditarik ke depan altar, biar digantung sekalian. Nah, Yang langkah itu susah dicari. Enggak, artinya begini loh Bandaku Bang Arom, izin ya Bandaku Bantri Bang Dalbo. Kalau kebanyakan membahas Bible ini sebagai Gumasak ini kan orang yang membela keimanannya mungkin, tapi kan di sisi lain bukannya berdampak kepada melemahkan suatu keimanan kalau begitu Bang Arom, karena diskusinya kayak apa ya, nggak ada literasi yang mendukung sama sekali gitu loh Bang Arom. Betul itu Bang. Makanya orang begitu kan agak lain Bang. Gitu loh. coba kita sapa dulu ini. M9, selamat malam. Assalamualaikum.